Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Alhamah. Bisa dipanggil bersama. Mbak Risa. Iya. Mbak Risa. Untuk Mbak Risa Latu Romi. UJ semester semester 5. 5 jurusan BK. Moga-moga Langsung saja ke pertanyaannya nih, Pak. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Bapak sudah berapa lama dengan menjadi guru BK di sini? Berapa lama itu? Kalau secara antasi jadi guru BK masih 5 tahun. Secara antasi. Karena motor berjalan. Cukup lama juga. Iya. Selama 5 tahun berjalan menjadi guru BK di sini, menurut Bapak sendiri, apakah penting adanya BK di sekolah? Kalau BK itu harus ada. Jadi kalau apalagi di pesantren itu wajib ada. Kalau di kedinasan, kalau di mana itu di dinas pendidikan tidak ada kan, tapi di pesantren pun wajib ada karena melihat kompleknya permasalahan yang dihadapi antara santri. Santri itu permasalahannya banyak, di sekolah juga banyak, di pondok juga banyak. Nanti kita kalkulasi sehingga wajib ada, saya harus ada. Sehingga di pesantren pun, kalau di pondok juga ada BK-nya, di lembaga formalnya pun juga ada BK-nya. Sehingga tidak jarang kalau kulon ini kadang kalau pagi gini jadi BK di SMP. Okay. Kalau pagi di SMP jadi BK Mbak. Nanti kalau malam di Madin jadi BK juga. Jadi BK juga macam itu. Nanti terus kalau ada permasalahan pondok dipanggil lagi juga. Oke, kalau ada permasalahan di pondok, iki mau mari cek panggil di SMP dipanggil. Ternyata ada masalah di pondok. Ya gimana ya panggil panggil lagi di pondok gitu. Jadi apa ya? Ada hubungannya terus. Jadi harus ada memang. Kerja sama gitu, Pak? Oke. Nah di sini kalau di SMP ini ada guru BK-nya ada 3, nanti 3 orang, 3 orang. Nah ini full time, jadi kalau jam kerjanya hanya sampai jam 12, tapi di luar jam itu banyak banyak di luar jam itu. Kalau di SMP-nya itu formalnya sedikit, volumenya kita sedikit, tapi kalau di luar jam itu malah harus full time. Menjadi guru BK aja. Jadi guru neng SMP itu enak Mbak. Guru neng SMP itu ini saya harus ada di kantor mulai jam 8 kurang jam 8 kurang 30 harus on time di sini. Nanti paling akhir saya jam 12 sudah pulang sudah. Tapi ketika nanti ada permasalahan santri, ya tampil lagi, panggil lagi, harus tampil lagi siap gitu loh. Nah ini bedanya guru BK di SMP yang di pondok dan yang di luar pondok seperti itu. Kalau SMP yang di luar pondok mungkin setelah sekolah baru sudah ini kan keadaan Mbak Gane apa jenenge yuk per jam sekolah baru wes. Tapi kalau di pondok nggak bisa. Kalau di pondok itu mulai pagi entek, mari ngono ada masalah santri panggil lagi. Kalau bisa nih 24 jam gitu. Oke, siap. Harus siap. Gitu. Selanjutnya, apa saja kendala yang Bapak alami selama menjadi guru BK di sini? Pasti banyak sekali ya Pak. Oke, kalau kendala Masya Allah. Sampai kalau tahu permasalahan yang terjadi perbedaan di pesantren sama di mana di pesantren sama di lembaga formal itu Masya Allah hebatan permasalahannya dihadapi santri di pondok. Oke. Saya katakan tadi kalau di pesantren itu permasalahan anak, bukan santri itu lebih kompleks daripada yang ada di sekolah formal umumnya. Nah, kendala utamanya ini biasanya intern antara lembaga satu di unit itu pondok itu sama di lembaga yang satunya. Misalnya gini, si A ini ada di pondok tahfidz, sekolahnya di SMP. Di tahfidz punya aturan tersendiri, di SMP punya tata tersendiri. Nah, misalnya di SMP santri harus sudah masuk di komplek sekolahan jam 8 paling akhir. Di tahfidz
kadang-kadang ketika ada acara tertentu, ada program tertentu, ini diperbolehkan anak-anak masuk di jam 8. Padahal di sekolah sudah ditentukan jam 8 sudah di sekolah, sudah NP di sekolah. Nah, terbenturnya aturan pondok dan sekolah ini yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Dari situ akhirnya lulus sebagai guru BK dan pondok sepakat. Kalau toh nanti ada benturan seperti itu, maka harus ada pemberitahuan. Jadi contohnya gini, dari pihak pondok mengizinkan anak-anak hari ini ada beberapa anak nggak bisa masuk lebih awal karena masih setoran hafalan. Seharusnya jam 8 anak ini harus di pondok di mana? Di sekolah, seharusnya gitu. Tapi karena masih setoran, akhirnya terlambat. Terlambatnya katanya setengah jam, sampai jam 1 jam juga itu. Enggak apa-apa, tapi kan izin gitu. Setiap hari ada izin dari masing-masing pondok yang anak terlambat itu ada izinnya. Benturan aturan pondok sama sekolah itu yang kadang masih belum bisa diselesaikan, hanya saja penyelesaiannya ada izin lah dari itu istilahnya kendalanya situ. Benturan tata tertib waktu dan sebagainya. Nah, sebelum melakukan pelayanan BK, pastinya melakukan planning terlebih dahulu juga, Pak. Oke, pasti itu sudah. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk membuat planning saat akan melaksanakan program di sekolah? Jadi planning itu kita nggak buat sendiri, tapi sama-sama dengan guru BK yang lainnya. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan, terus setelah kita rencanakan, kita planning, nanti pelaksanaannya gimana, nanti kita musyawarahkan dengan guru BK yang lainnya. Ada kan nggak bisa kalau kita bertindak sendiri, nggak bisa. Nanti juga kita melibatkan planning itu melibatkan pengurus pondok juga. Jadi planning kita, program kita harus diketahui oleh pengurus pondok. Nanti karena kita nggak berdiri sendiri, karena ada anak-anak yang dari pondok gitu. Jadi planning itu seperti itu. Kita rencanakan dulu. Nanti hari ini saya harus memanggil anak-anak yang kemarin bermasalah. Nah, contoh gini, saya kan setiap hari punya anak. Setiap guru, setiap jam, setiap masuk ke kelas itu harus laporan ke saya. Siapa saja yang nggak masuk hari ini, yang pada jam ini yang nggak masuk siapa saja. Saya punya ini jam jam 3 ke 4 itu yang nggak masuk ada anak kelas 9A, ada anak 6 anak nggak masuk. Ini biasanya gini masih ada acara di mana? Tinggi, ada 6 anak yang masih ada di pondok. Setiap guru masuk ada laporan ke saya. Apakah setiap anak itu pas nggak masuk itu apakah semuanya izin, Pak, kalau di sini? Enggak juga saja bolos bareng. Bolos itu jadi permasalahan juga, Mbak. Jadi kenakalan di pondok pesantren itu lebih parah daripada di formal. Oke, makanya dulu tadi saya itu permasalahan itu. Tadi saya itu dulu mengatasi permasalahan anak-anak di pesantren. Masalahnya itu kalau di formal itu parah, tapi di pondok lebih parah meneng. Contohnya gini, anak-anak gini, Mbak ya, anak gini izin, saya mau izin ke belakang dulu, hajat, BAB, oke silakan, saya beri waktu 10 menit, BAB 10 menit, cukup kan? Cukup. Tapi kadang-kadang saya pulang, nggak kembali lagi. Kalau BAB kan di pondok, Pak. Nggak kembali lagi. Dan sering. Gue anak alamin ya kok, sama aja gitu. Iya, hampir sama. Tak nasir ya. Umum pondok yang ngoten niku. Nah, ini masih terjadi sih, masih banyak lah. Selanjutnya, nah jika planning tersebut sudah terbentuk, lalu bagaimana cara Bapak untuk mengorganisasikan planning tersebut? Nah, kita kerjakan bareng-bareng antara peralatan sekolah itu ya antara kita sebagai pembuat planning program, nanti kita laporkan ke wali, ke kepala sekolah, terus ke kurikulum, ke bagian yang lain. Nah, nanti planning kita minimal harus diketahui oleh semua guru, minimal semua guru. Nanti karena apa? Kita melibatkan planning itu, untuk pelaksanaan planning kita harus melibatkan semua guru. Contohnya seperti ini, ketika satu anak aja nggak masuk, kita harus sudah tahu. Nah, yang memberitahu siapa? Adalah guru yang masuk pada waktu itu, sehingga guru harus tahu planning kita
setiap guru harus melaporkan santri yang tidak masuk pada waktu itu. Kalau ke satu planning itu, satu program kita. Sehingga setiap guru harus tahu, oh berarti ketika aku masuk di kelas, aku harus melakukan ke BK yang nggak masuk saat ini siapa. Nah, setelah itu ketahuin, nanti tidak bisa kita tangani hari ini karena anaknya nggak ada. Nanti besok baru kita melaksanakan program berikutnya menangani anak yang kemarin tidak masuk. Nah, ketika penanganan tidak sendirian, nanti kadang ada saya dibantu sama Pak Ahmad Sodiqi sebagai partner saya. Nanti kalau sudah agak parah nanti kita panggil pengurusnya dan sebagainya. Jadi tidak sendirian. Jelas untuk pelaksanaan planning itu kita melibatkan banyak pihak. Berarti selain guru BK ini ada wakil-wakil lain yang membantu nih Bapak? Harus terlibat. Nggak bisa kalau apalagi di pesantren BK nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa, dan harus melibatkan komponen yang lainnya. Komponennya itu mulai dari wakil, kepala sekolah, semuanya terlibat. Termasuk masyarakat sekitar harus terlibat juga. Kita sering, tentunya nanti kita ada rapat tertiban kaitan dengan kemerdekaan juga, nanti melibatkan masyarakat sekitar kita libatkan. Nanti kaitan dengan anak-anak yang bolos, marung jopo, rokokan dan sebagainya, nanti melibatkan juga. Jadi selain kita melibatkan guru-guru yang ada di lembaga, pengurus yang ada di pondok juga melibatkan masyarakat sekitar. Dan itu sudah berjalan. Jika semuanya sudah terlaksana, nah maka bagaimana cara Bapak untuk mengaplikasikan program tersebut di sekolah? Aplikasikannya? Ya, tetap kita terapkan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Karena gini, ketika rencana itu kita buat planning itu nanti kan kita sampaikan ke guru-guru yang lainnya, ke lembaga ke istilahnya itu ke pendukung yang lainnya, ke guru, wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendukung sebagainya, kita sampaikan, nah ini disetujui enggak gitu. Kalau disetujui maka akan kita laksanakan gitu. Kalau ya jenis musyawarah ya ada beberapa hal yang enggak disetujui, ini wajar-wajar saja. Nanti yang kita yang disetujui itu nanti yang akan kita jalankan. Tapi planning itu nanti kita sampaikan dulu ke forum, ya. Ke forum kan ada kan nanti planning bulanan, akhir bulan, tahun, itu kan ada kan. Yang tahunan kan ada kan. Kita punya program itu ada yang program tahunan, terus tahun dan sebagainya ada. Nah, nanti kita sampaikan setiap tahun nanti kita sampaikan. Nah, program kita tahun ini dari BK program ini nanti masuk ini peraturan buku peraturan tahun ini aja, dulu nggak ada dulu. Sekarang ada. Nah ini setuju nggak? Setujui, karena konsekuensinya kalau ada program yang setujui nanti kaitan dengan pendanaan dan sebagainya. Nah itu kaitannya banyak, sehingga kalau setuju nanti risikonya harus ditanggung oleh sekolah. Gitu. Kalau nggak setuju maka ya kita pas sudah. Kalau setuju kita lanjutkan. Itu penerapannya seperti itu. Nah kalau sudah setuju maka baru kita akan bertindak. Gitu. Dalam menjalankan program tersebut, nah apakah Bapak melakukan controlling sebelum programnya itu sudah berjalan? Kita validasi dulu, misalnya gini, kira-kira mana dulu dari sekian program yang kita ajukan dulu di awal tahun, ada program prioritas. Jadi yang prioritas kan dari banyak program misalnya ada tahun ini satu semester ada 10 program yang kita prioritaskan yang mana? Jadi ada yang kita prioritaskan. Contohnya gini, prioritasnya anak-anak masuk tepat jam 8. Ini kita prioritaskan dulu. Nah, nanti konsekuensinya gimana tetap kita prioritaskan. Kedua nanti anak-anak harus menggunakan seragam. Terus yang ketiga anak-anak harus istilahnya itu tidak boleh jajan di luar sekolahan. Di 3 program, tiga hal ini yang jadi prioritas dari 10 program, 3 program unggulan yang kita prioritaskan dulu. Baru nanti 3 ini berjalan maka kita lanjutkan yang lain. Jadi ada yang prioritas dulu. Dari sekian program nanti ada yang kita prioritaskan dulu. Tidak semuanya langsung membuat dan nanti kita gitu. Kita prioritasnya dulu. Kalau di sekolah pondok pesantren maklumlah kadang jenare ya kadang seragam bisa kena ya, kadang sarungan terus seragam merah tak seragam. Nah, kalau kita nggak ketat ya terjadi tenang ya. Sandalan.
pasti banyak sekali kendala yang Bapak dapatkan ya dalam melakukan dalam menjalankan program tersebut. Ya, contohnya itu tadi dalam menjalankannya masih banyak yang nyeleweng seperti itu. Nggih. Jadi menurut Bapak nih seberapa besar pengaruh BK pada setiap peserta itu? Sangat besar banget, Mbak. Anak-anak kadang malahan ngopo nggih. Seneng, kadang di BK kan seneng. Wong nopo nggih, kuwi kan nyantai. Jadi anak-anak itu santai supaya anak-anak itu merasa enggak diseneni, enggak dipolisikan supaya BK sebagai polisi. Ya, maka kita menangani anak nyantai, enggak terlalu keras enggak terlalu keras. Kita pokoknya menangani anak itu supaya anak-anak lebih enjoy, enggak merasa divonis sehingga senang dengan BK. Mari ngono apa enggak artinya itu ternyata BK sekolah enak. Aku senang banget BK berarti kan ngoten. Bisa menjadi sahabatnya para peserta. Nggih. Nah, seharusnya seperti itu. Sehingga anak itu enggak takutan dengan BK. Oh, tukang BK kenal kan. Padahal ya seperti kasus yang terakhir kemarin itu mungkin ada anak masalah di pondok melibatkan sekolahan sebagainya kaitan dengan miras sebagainya. Nah, kita tangani. Nah, penanganan anak-anak itu pelan-pelan sehingga nggak merasa di kan masih terkenal sama jenis BK dari polisi di sekolahan. Nah, sehingga arek-arek nek jatuh nih BK rasanya kok piye ngono rasane permasalahan. Nah, kita menciptakan suasana sih yang nggak seperti itu karena kita ada di pesantren sehingga terasa perannya BK terhadap anak-anak sangat tinggi. Ini sangat penting banget. Oh, hati-hati nih BK. Berarti itu sudah merasakan anak BK ternyata ya dia nak begini barang ya, anak begini barang gitu. Jadi memang sangat besar perannya BK. Ini sangat besar sekali. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Pada saat pasti dalam melakukan program melakukan evaluasi setelah melakukan evaluasi ini dilakukan dan siapa yang akan melakukan evaluasi tersebut? Setiap program ya nanti ini kan kisah 100 meter ya. Nanti ada evaluasi. Nah, kita evaluasi ada evaluasi bulanan ya. Ada evaluasi bulanan contoh saya punya evaluasi bulanan ini bulanan baru kemarin kita laporkan ke yayasan. Jadi kita setiap bulan harus melaporkan kegiatan kita. Melaporkan kegiatan ini termasuk namanya evaluasi. Nah, yang melaporkan siapa ya saya sama tim saya sama tim BK saya melaporkan ke yayasan bahwasanya yang kita tangani selama 1 bulan ini. Program yang kita jalankan ini permasalahannya ini cara penyelesaian seperti ini dan tindak lanjutnya seperti ini, semuanya ada. Jadi di evaluasi nanti yang menyampaikan adalah tim kita. Jadi kita punya tim 3 orang, nanti setiap bulan kita laporkan. Kalau kemarin kita laporkan termasuk laporan penanganan kita laporkan awal bulan. Nanti secara menyeluruh nanti di triwulan ada triwulan kita laporan lagi gitu. Jadi ada laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Yang membuat ya kita juga tim kita gitu. Setiap bulan laporan. Nah, laporan itu kalau setiap bulan tidak hanya ke yayasan, kalau yang setiap bulan itu ke kepala sekolah, terus ke wali kelas, itu harus kita lapori. Wali kelas kita lapori, ini anak sampean kita tak tangani. Nah, harus kita lapori. Nah, anak sampean termasuk laporan kehadiran. Seharusnya wali kelas tapi kita laporkan juga ke kepala sekolah, ke kesiswaan yang anak yang enggak masuk, yang apanya banyak ini. Jadi kita laporan juga. Setiap bulan ini baru kemarin laporan. Setiap bulan. Iya. Dari saya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak sudah membantu saya cukupkan wawancara hari ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat.